Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qum ila salati mata sami'tan nida mahma kanatiz dzuruf. Ya. Qum ila salati, bangunlah, bangkitlah, dirikanlah salat, ya, laksanakanlah salat. Mata sami'tan nida, kapanpun kamu mendengar suara azan. Mahma kanatiz dzuruf, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya. Dari wasiat yang pertama ini berarti beliau menekankan sekali kepada kita yang sudah rajin sholat, ya, yang sudah rajin sholat, apalagi yang belum, ya. Ini yang sudah rajin sholat pun tetap diberikan wasiat agar sholatnya lebih tepat waktu lagi, ya. Kata beliau, laksanakanlah sholat ketika mendengar azan, sesibuk apapun kondisi kita, dalam situasi apapun, ya. Kalau kemarin di grup Pak Endang sudah posting video gempa Turki itu, ya, mudah-mudahan benar ya videonya. Ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Bagaimana orang itu, ya, sudah merasa mati kemudian hidup lagi, katanya kan itu. Kemudian saat dia mati itu banyak pertanyaan, ya. Di antaranya tadi, ya, siapa, man imamuka, man robuka, kan itu ya. Dan dia nggak bisa jawab, ya. Salah satu penyebabnya adalah karena dia sholatnya cuma sholat Jumat doang, kan itu, ya. Dan tidak semangat melaksanakan sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, ini membuktikan bahwa memang wasiat yang pertama ini pentingnya kita mendahulukan sholat. Makanya ada sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholatu, ya. Bahwa yang pertama dihisab itu pada hari kiamat adalah sholat kita. Sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya juga baik. Nah, di sini sekali lagi, sesibuk apapun kita, dalam kondisi apapun, usahakan sholat itu nomor satu, ya, nomor satu, ya. Ini dalam kondisi apapun berarti sedang ngajar, ya, sedang jadi dosen, ya, sedang jualan, ya, sedang di pasar, kalau dokter sedang praktek misalnya, musafir sedang di perjalanan, gitu kan, petani sedang di sawah, ya, nelayan sedang di lautan, kan itu. Nah, apapun kondisinya, kalau sudah terdengar suara azan, ya, maksudnya kalau sudah masuk waktu azan, kan gitu, ya. Nanti jadi alasan, kan saya nggak dengar azan, gitu kan, misalnya. Jadi nanti aja sholatnya, gitu. Enggak, ya. Kalau zaman sekarang nggak ada suara azan juga karena sedang di gunung misalnya, bisa tahu kan lewat jam, seperti itu. Nah, maka segera laksanakan, segera tunaikan, laksanakan, dirikan sholat ini, ya, jangan ditunda-tunda, ya. Maka kita harus memanage waktu, ya. Bagaimana caranya supaya sholat itu tidak terganggu dengan aktivitas apapun. Maka tadi prinsipnya adalah sholat itu nomor satu, ya, nomor satu. Nah, ini yang kadang kebanyakan kita, ya, mungkin masih nyantai-nyantai, apalagi misalnya sholat isya ke subuh, kan itu panjang, gitu ya. Kemudian misalnya subuh ke asar juga lumayan agak lama, kan itu. Akhirnya kadang menunda-nunda, kadang menanti-nanti. Mestinya segera, ya, utamakan sholat, ya, utamakan sholat, ya. Nah, ada sebuah kebiasaan baik, ya, kalau di Saudi misalnya di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu udah pasti kalau sudah azan semua perjual beli ditutup, warung toko ditutup, kan itu semuanya, ya. Karena kalau ditutup otomatis nggak ada peluang orang untuk transaksi, supaya segera mendahulukan sholat. Sekali lagi, dahulukan, ya, dahulukan sholat dalam kondisi apapun, ya. Bapak-bapak yang senang nonton TV, nonton bola misalnya, ya, kemarin Piala Dunia gitu kan,
Jika bentrok dengan waktu sholat, maka ya dahulukan sholat gitu. Ya, seperti itu. Nah, apalagi kita sebagai pimpinannya gitu kan, sebuah perusahaan, sebuah lembaga misalnya, ya kita bikin kebijakan jangan sampai sholat itu dinomor sekiankan, seperti itu. Ya. Jadi kalau Pak Wawang misalnya di Stikes ya, pokoknya perkuliahan jam 12.00 selesai, istirahat dulu kan itu, sampai jam 13.00 kan itu. Pak Eko juga sama kan itu, sedang mimpin rapat, kalau sudah azan ya sudah skor dulu kan seperti itu. Ya, jadi ini dalam rangka kita berusaha mendahulukan sholat daripada yang lainnya, ya, daripada yang lainnya. Ya. Banyak sekali ya keutamaan manfaat sholat, ya, manfaat sholat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah sudah menyimaknya ya di YouTube saya, 8 manfaat itu luar biasa ya. Salah satunya kata Ibnu Qayyim adalah mujlibatun lirizki, ya, bisa mendatangkan rezeki. Ya. Jadi kadang pedagang terutama, mohon maaf, hitung-hitungannya kan untung rugi. Pak Ustadz, kalau saya tinggalin nanti pembeli gimana? Ya. Misalnya tukang cilok, kan, tukang bubur, tukang bakso gitu kan, yang jagain warung, pas azan ditinggalin ditutup, nanti pembeli gimana gitu kan misalnya. Ya. Padahal hitung-hitungannya dengan Allah bukan matematika manusia, ya, seperti itu. Orang kalau sudah senang sama cilok kita gitu kan, sama bakso kita, sama seblak kita, sama toko kita, dia akan nunggu gitu kan. Bila perlu diajak sholat juga kan gitu. Yuk sholat dulu gitu. Ini. Jadi mendatangkan rezeki itu baik rezeki yang sifatnya materi maupun yang sifatnya imateri, ya, seperti itu. Nah, ini banyak kisah-kisah mungkin ya yang sudah dialami Bapak Ibu semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan rezeki kita ketika kita memang berusaha selalu mendahulukan sholat. Ya. Jadi bismillah, kita semua sama-sama ya. Kalau memang kadang ada bisikan negatif, nanti aja itu manusiawi, tapi jangan selalu mengikuti bisikan-bisikan itu ya. Sekarang nggak ada alasan misalnya menunda-nunda sholat dalam kondisi apapun ya. Di perjalanan kita Kuningan Cirebon saja sekarang sudah banyak masjid kan gitu. Jadi apa salahnya tinggal belok misalnya seperti itu ya. Kecuali memang kondisinya sangat tidak memungkinkan ya. Susah nyari masjid gitu kan, atau memang hujan deras gitu kan. Ya. Atau memang dikejar apa, ada yang lebih penting untuk nolongin orang kan gitu. Ya. Misalnya Pak Dokter nih ya. Ya, ada telepon gitu kan, ya, kemudian suruh segera rumah sakit, ini emergency pisan gitu kan, ya, oh ya nanti saya sholat dulu misalnya, ya. Kira-kira sholat masih banyak, udah berangkat aja dulu kan seperti itu. Nah ini, jadi memang kita harus mendahulukan sholat gitu kan, tetapi dalam kondisi darurat, apalagi urusan nyawa manusia misalnya, maka tidak masalah kita mendahulukan menolong orang itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.